buat apa namanya, dua hal dulu, karena mungkin waktunya juga nggak cukup ya kan. Itu bagaimana membuat model sederhana dan kita masukkan, kita input properties dari itu model sendiri. Nah, nanti bisa dilihat nggak share screen aku? Ada? Belum, Bang. Belum muncul. Udah? Udah, Bang. Udah ya? Nah, untuk teman-teman sekalian langsung aja dibuka apa namanya CMG-nya. Nah, kan nanti tinggal buka builder kayak gini. Udah? Nah, di sini nanti kalau buildernya udah berhasil dibuka, fokus ke suara aja ya. Nanti yang lain display di laptopnya atau komputernya di CMG aja. Nah, nanti pas buildernya udah kebuka, nanti bisa pilih file to new atau langsung aja ketik yang apa nih, logo kertas putih ya, new. Nah, nanti akan muncul window baru, nanti dia disuruh milih nih mau simulator apa ya yang mau kita pakai, mau Gem, IMAX Stars, atau mau kita satuannya mau SI, mau lapangan, porosity-nya mau single, dual port, dual perm, dan lain-lain. Nah, untuk kondisi pada siang hari ini kita pakai simulator IMAX, terus kita pakai satuan SI aja, SI. Terus untuk porosity kita pakai single aja, karena pengen buat yang simple dulu aja deh. Nah, untuk yang istilah dual porosity sama dual permeability itu kayak dia ada semacam dua jenis kondisi keadaan aliran yang berbeda nanti di bawah sana. Nah, gitulah bisa dibilang lah ya kalau untuk dual porosity sama permeability. Terus kita ubah di sini tahunnya, itu tahun 2021. Nah, itu pada bulan 1, pada hari 1, jadi 1 Januari 2021 gitu ya. Nah, kalau udah semua di sini, udah sesuai dengan yang ditampil pada apa namanya, pada meeting, nah diokekan aja. Oke. Nah, kalau kita sudah berhasil oke, nanti nggak akan pernah bisa kita ganti nih, baik simulatornya, baik satuannya, baik kapan dimulai simulasinya, itu akan permanen nanti sampai selesai. Kalau misalkan nanti ada salah-salah ya ulang lagi dari awal. Itu untuk yang apa namanya, jika nanti pengen buat model sederhana gitu, nanti diokekan aja. Oke. Tapi nanti akan muncul window baru. Window baru di sini. Nah, sebelum kita masuk ke buat apa namanya, buat model, abang jelasin dulu nih. Ini kan di kiri atas kan ada berbagai tool ya, ada file sampai help. Nah, file itu ya isinya ini, nanti bisa dicek lah masing-masing ya kan isinya apa. Nah, nanti kalau yang belum ada model tree view di sebelah kiri, yang belum ada, atau yang memang pengen tahu nanti biar bagaimana memunculkannya, ada di sini view, nanti ada show atau hide model tree view, hilang dia tuh. Nah, jadi dimunculkan lagi. Ini kayak semacam apa namanya, fitur yang membantu kita untuk apa, menjalankan simulasinya gitu. Tapi bisa aja sih kita langsung main ke klik ini, server juga bisa, ini juga bisa, sama aja sih. Cuma kan bisa ditampilkan lebih sederhana di sini. Nah, ini kan ketika sudah jadi builder, sudah kita buat kayak gini, ini kan kita bisa dibilang anggaplah kita nggak tahu nih apa simulatornya. Nah, ini kita bisa tahu dengan cara ini, kita baca ini, validate with IMAX. Oh, berarti kita pakai simulator IMAX di sini. Gitu. Kalau misalkan kita udah langsung terima buildernya aja nih, kita nggak buat dari awal. Kita pengen tahu nih apa sih yang dipakai simulatornya. Oh, IMAX kah? Mau Gem kah? Mau Star kah? Gitu. Nanti tiap-tiap simulator beda-beda sih. Nah, tapi nanti kata-katanya sama aja. Validate with IMAX, with Gem, with Stars. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang kotak kecil ini kan itu ada nama file, user itu nama laptopnya, tanggalnya tanggal sekarang, terus scale yang digunakan, maksudnya skala yang digunakan itu berapa, terus sumbu-sumbunya dan sebagainya. Terus ini juga ada legend,
legend di sini yang menjelaskan skala tadi gitu, bahwa dengan rentang segini loh ukurannya 1 feet sama 30 cm kayak gitu. Nah, kalau sudah paham atau ada yang mau tanyakan? Oke ya. Kalau dirasa oke, kita bisa masuk ke ini, ada kita arahkan panah ke reservoir, ada panah kecil di sini. Kita klik, nanti akan terbuka window baru. Nah, kalau sudah, nanti kamu muncul kan window baru. Ada yang namanya create grid, itu kita mau buat model baru atau grid baru atau edit grid yang sudah ada. Ini nggak bisa diklik karena belum ada gridnya. Terus juga kita bisa memasukkan properties dari modelnya, mau masukkan kompresibilitas batuannya, atau bisa jadi yang kemarin udah aku mention pada minggu lalu, kita bisa pakai file digger, atau misalkan pakai kontur, nanti kita bisa input di sini, nanti dia dalam bentuk rescue, nama anunya, nama modelnya rescue. Nah, sekarang kita yang simple dulu aja, create grid. Nah, di sini ada Cartesian, ortogonal, non-ortogonal, radial, dan quick pattern. Dari artinya aja kita udah tahu lah ya nanti bakal kayak gimana bentuknya. Kayak Cartesian itu ya, ya pokoknya balok-balok gimana lah gitu. Kalau misalkan bentuknya pasti kayak gitu juga gitu. Ortogonal, non-ortogonal, terus radial, dia nanti dalam bentuk lingkaran gitu. Nah, sekarang kita ambil yang Cartesian aja ya, yang simple. Nah, nanti akan muncul window baru di sini. Nah, ini kan ada grid type nih, Cartesian. Kita pilih Cartesian, terus K direction, maksudnya arah. Nah, sebelum itu kan ada dibilang nih E direction, J direction, K direction. Itu yang kemarin aku bilang minggu lalu, itu sama kayak sumbu X, Y, Z. Tapi di sini di CMG diselahkan dengan IJK. Nah, terus untuk K direction itu arah dari K-nya. Nanti kita mau menghitung K-nya apakah mulai dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini kan kita buat aja down seperti default ya. Jadi dia pergi ke bawah aja gitu kita buat nanti. Nah, defaultnya kan sini 333 nih. Maksudnya di sini jumlah blok, jumlah kotak nanti yang akan kita mau buat nih. Nah, itu arah ke I berapa, arah ke J berapa. Jadi pengen tahu nih kita mau buat berapa blok. Atau biar lebih enak aku bilang aja ya X, Y, Z kali ya, atau sama aja si IJK. Nah, ini IJ ini kayak anggaplah I itu panjang, J itu lebar, K itu tinggi. Nah, jadi K ini lapisan. K itu lapisan. Jadi misalkan berarti dia punya ada dalam suatu sisi, ya kan, satu sisi itu berarti ada 3 blok panjangnya, 3 blok lebarnya, dan lapisannya ada 3. Berarti dia kubus sama semua dibentuknya nih. Berarti dia ada 3 lapis ya kan, kayak kue gitu. Nah, nanti panjang lebarnya sama. Kayak gitulah mungkin bayangannya ya. Nah, terus block width ini bisa dibilang panjang bloknya berapa? Pengennya mau berapa nih? Nah, gitu. Sekarang kita buat ya sesuai yang aku buat dulu. Ini kita masukkan I direction-nya 5. Terus J direction-nya 5, terus lapisannya 7, K direction-nya. Nah, untuk bloknya berapa ya? Aku udah buat ini ada 50 sama 100. Oke. 50 sama 100. Nah, boleh diikuti aja sesuai yang sudah aku buat. Ini maksudnya gini, 5 asterisk 50 atau 5 kali 50 itu berarti setiap satu blok itu 50. Nah, karena dia tadi kita buat satuan SI, berarti dia meter, berarti 50 meter. Berarti setiap satu blok itu 50 meter. Berarti karena dia kita ada mau buat 5, berarti ada 250 meter untuk I direction. Begitupun dengan J nanti 5 kali 100, berarti 500 direction. Kayak gitulah berarti. Nanti kalau udah ini kita okekan aja. Nah, akan muncul nanti grid baru, grid atau blok baru. Nah, tadi kan 50 kan? Ada 5 kan? Ini totalnya 2,5 nih, 250 nih. Tuh. Dari apanya kan ukurannya? Ini 5 kali 50 kan? 250,
5 kali 100, 500. Nah, kayak gitu. Jadi panjang si bloknya mau berapa? Nih kan dibilang di sini axis unitnya meter. Nah, berarti setiap di axis ini atau di sumbu-sumbu ini itu disatunya meter. Berarti ini 100 meter, 200 meter, 250 meter, 500 meter, dan seterusnya. Nah, ini kan kursornya masih tanda tambah nih. Nah, nanti bisa kita ganti di atas ini. Coba aja kita ubah ke tangan. Nanti kita kayak gini, dia belum bisa ya. Atau mungkin bisa ke kaca pembesar, atau mau di zoom atau gimana, boleh. Atau mau ini juga, bisa juga. Terus kita mau ganti tampilannya nih. Tampilannya ini kan masih IJ nih. Biar kita tahu ini tampilannya apa, ini ada di pojok kiri atas, IJ, berarti sumbu XY dengan tampilan dua dimensi. Nah, IJ. Nanti kita buka aja, coba masing-masing teman-teman bisa pilih 3D view. Nah, kayak inilah nanti tampilannya model kita, sederhana tadi yang udah kita buat. Ganti nanti yang simbol simbol ini, simbol apa ya ini ya, simbol panah kayak gitu. Nanti kita bisa gesek-gesek nih, kita tarik nih. Kita lihat gimana sih bentuknya gitu kan. Nah, kayak ginilah yang udah kita buat ya. Kalau udah buat modelnya, tunggu sebelum itu kan coba kita cek lagi. Bisa kita zoom, kalau yang pakai mouse enak nih, tinggal kita scroll aja, kita zoom. Nah, ini kan ada 7 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapisan. Nah, kayak gitulah cara membuktikan atau meyakinkan lagi yang sudah kita buat tuh sesuai nggak sama yang sebelumnya gitu. Nah, kayak ginilah tampilannya gitu kan. Model sederhana. Ini masih berupa grid mentah yang simple aja. Nah, terus nanti setelah kita udah berhasil buat gridnya, nah di sini kan ada silang nih. Silang itu berarti si bagian tab reservoir atau bagian part reservoir itu belum selesai. Nah, ini kan udah checklist nih gridnya, udah ada. Ini silang, belum ada nih propertiesnya. Nanti klik 2 kali di sini, 2 kali. Nanti akan muncul window baru. Nanti dimintanya memasukkan berapa sih nilai dari, misalkan nih ada grid top. Grid top itu maksudnya kayak di kedalaman berapa sih kita dimulainya itu si grid. Nah, itu maksudnya. Mana ya cara bayanginnya? Pokoknya dari permukaan, ya kan, sampai itu gridnya ada, bisa dikatakan, oh ini grid punya kita nih, si reservoir kita nih. Nah, itulah nanti grid top gitu. Nah, ini diisi di layer 1. Karena kan dia langsung berhubungan sama lapisan pertama. Maksudnya kayak lapisan pertama itu pasti akan ketemu sama si permukaan nanti. Nah, itulah nanti yang menjadi jarak grid top tadi. Di sini kita buat grid topnya 500 saja lah ya, 500. Ini angkanya sebenarnya ya random aja sih, karena kita belum terlalu fokus kepada properties, cuma kayak ya jarak-jarak yang bisa dibilang masih oke lah gitu kan. Terus grid thickness, ketebalan dari lapisannya. Nah, tadi kita buat lapisannya 7, jadi ada juga 7 nih lapisannya. Nah, ini kita buat variasi aja, atau boleh diikuti, terserah. Mau ikuti punya aku nggak apa-apa, mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku mau buat layer 1 itu ketebalannya pengennya 5 meter. Terus lanjut lapisan kedua 10 meter, 3, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, itulah. Pengennya kayak gitu. Tapi terserah lah. Mau buat kayak mana teman-teman. Atau mau buat satu angka aja nih di whole grid. Jadi semua lapisan sama nih ketebalannya. Misalkan kita mau buat anggaplah 10 meter untuk semua lapisan. Boleh juga nggak apa-apa. Terserah mau buat berapa. Terus masuk ke bagian kolom porosity. Porosity ini kan porositas ya. Yang mana nilai yang paling maksimal itu untuk kondisi batuannya kan 0,48 kalau nggak salah ya, 0,48 paling maksimal. Jadi kita buat aja porosity-nya untuk whole grid aja ya, 0,25.
Jadi semua lapisan itu sama nih porositasnya 0,25. Nah, terus kalau udah dibuat 0,25 atau boleh terserah angkanya berapa aja, tapi ya paling tidak jangan melebihi 0,48. Karena yang kalau lebih dari itu, ya itu bukan batuan lagi, justru porositas pipa jadinya. Bukan malah batuan jadinya, kan gede jadinya. Pokoknya kalau batuan itu, kalau nggak salah aku ingat, maksimal porositinya itu 0,48 kalau nggak salah. Nah, terus lanjut ke permeability IJK. Ini permeability pada arah sumbu I atau sumbu X, sumbu Y, terus juga sumbu Z. Nah, untuk biasanya permeability I sama J itu sama angkanya. Dan untuk permeability K atau lapisan itu 1/10 dari yang dua ini. Nah, jadi anggaplah kita pengen ngambil permeability I-nya itu 100. G juga 100. Dan K-nya berarti 10. Nah, kayak gitu. Kalau udah dibuat nih angkanya segini, atau mau random angkanya boleh bebas, terserah mau berapa masukin permeabilitas, sampai permeabilitasnya mungkin 1000, sampai benar-benar lancar banget dia ngalir, bebas terserah. Suka teman-teman mau buatnya kayak gimana. Yang penting ngerti dulu nih bagaimana makainya. Nah, terus yang selanjutnya, tunggu sebelum itu, yang paling penting ada itu properties ya. Harus ada itu grid top, grid thickness, porosity, dan permeability. Terus juga harus ada oil saturation. Maksudnya kayak nih, kalau susah nyarinya nanti ada klik ini panah ini, nanti akan muncul yang baru kayak gini. Klik oil saturation. Itu kayak kandungan minyaknya nih di lapisan tuh segimana. Apakah nanti mau 1, mau berapa. Nah, ini fraksi ya. Maksudnya dia tidak bersatuan. Jadi maksimalnya itu nilainya 1. Nah, kita boleh buat ya macam-macam sih, terserah mau dia whole grid-nya semuanya sama atau macam-macam boleh. Nah, di sini kalau untuk aku mau buatnya kayak gini nih. Boleh diikuti nggak apa-apa, random juga kalian terserah angkanya berapa boleh juga. Layer 1-nya pengen aku buat 0, layer 2-nya pengen aku buat 0 lagi, layer 3-nya pengen dibuat berapa ya? 0,45 mungkin. Terus layer 4-nya 0,50. Terus layer 5-nya mungkin 0,30. Mungkin layer 6-nya 0,1. Hijaunya 0. Bebas ya angkanya berapa, terserah. Yang penting mau dibuat di whole grid nggak apa-apa, buat masing-masing nggak apa-apa juga. Pokoknya ini mau masukin properties, mau berapa sih saturasi minyak di blok kita yang mau kita buat. Nah, kayak gitu. Terus juga selain oil saturation, ada juga kita harus ngisi, harus tahu juga itu water saturation. Nah, jadi saturasi airnya berapa sih di lapangan ini? Kan nggak mungkin tok minyak di bawah kan? Nggak mungkin banget gitu. Nah, jadi saturation aja, nanti akan muncul kayak gini. Anggaplah kita buat whole grid aja. Jadi seluruh lapangan itu dia kita anggap berapa ya saturasi airnya? 0,15 deh, dikit aja. Nah, kalau udah dimasukin semua, udah kita okekan aja. Nah, nanti akan muncul window baru kayak gini. Kalau udah, ini nanti pastikan semua terchecklist kayak gini, dan juga ada beberapa properti yang bakal kita masukin. Nah, terus nanti di sini juga ada penjelasannya, bisa dibaca aja ya, tinggal nanti menyesuaikan, tapi nggak perlu checklist sekarang, nanti langsung okekan aja. Nah, nanti kayak gitu berubah langsung. Jadi model baru nih, tuh. Gimana sampai sini udah ngerti ya? Atau ada yang masih tertinggal atau gimana? Bisa Bang. Bisa ya? Oke, kalau udah ini kan ada muncul nih, boleh nanti kita lihat. Ini kan kita lagi lihat legendnya grid thickness nih, dalam meter. Coba kita lihat mungkin yang lain bisa jadi oil saturation,
oh kayak gini, kayak ini nih legendnya nih kalau saturation. Terus kalau mau permeability, oh kayak gini nih gitu kan. Terus mau lihat porosity sama. Karena tadi kita kan whole grid tadi ya porosity. Terus SW kayak gini gitu. Kan tadi whole grid juga. Jadi ya gampangnya bisa lihat kayak gitulah gitu kan. Dari hasil yang sudah kita masukkan tadi. Nah, terus juga setelah udah masukin propertiesnya kan checklist nih. Berarti dia sudah oke nih. Udah oke berarti udah bisa dipakai. Nah, lanjut. Nah, kita kalau udah masukin ini, udah checklist, balik lagi nih ke atas. Ternyata reservoirnya belum checklist, dia masih ada warning nih, masih ada yang belum dimasukin. Ternyata pas dibuka reservoirnya, ini nih yang belum ada rock compressibility. Kita masukin compressibility batuan. Nah, di sini aku udah buat tadi nilainya berapa ya? Nih, masukin aja ini. Rock compressibility-nya 3E-6. Ketik aja di sini 3E-6. 3E-6. Itu maknanya 3 kali 10 min 6. Jadi ya berarti 0,0003. Berapa sih nolnya? 5 ya. Pokoknya itulah. Nah, masukin refreshernya 15 aja. PSI. Tapi ini dengan angka 101,3 ya itulah kalau di-convert jadi 15 PSI. Ya kita pakai yang default aja dulu. Kita oke kan? Nah, udah checklist kan? Udah checklist, nanti servernya juga checklist nih, hijau. Berarti servernya udah jadi, udah oke. Propertiesnya sudah oke gitu. Nah, terus lanjut ke komponen. Kita pengen masukin apa namanya? Kandungan di model kita nih mau apa-apa aja sih gitu. Mau ada apa aja gitu. Mau minyak kah, mau ada air, mau ada gas, entah gasnya CO2, entah N2, bebas mau kayak gimana. Tapi sekarang kita, nah komponen, nanti ada panah kecil warna hitam ini, klik aja. Kita buat quick fluid model. Pilih yang black oil dulu, yang simple aja dulu ya black oil. Nah nanti akan muncul window baru, dia masukin nilai temperatur reservoir, maksimal pressure pada model ini berapa, PB-nya berapa, bubble point pressure, densitas minyak, densitas gas, terus pada tekanan yang keberapa nanti sifat si air atau gimana, terus salinity waternya. Nah, semakin tinggi salinitas air, ya semakin salinitas dia. Tapi kalau untuk fresh water itu di bawah 500, air segar lah, air murni ya. Pokoknya fresh water itu 500 lah. Jadi nanti, nah kalau udah muncul window baru kayak gini, teman-teman boleh ikuti yang udah aku buat. Nih, ada servo temperaturnya 60, karena dia tadi satuannya SI, pasti dia satuannya juga ya sih, Celsius, kilopascal, dan lain-lain. Ikuti aja ini. Temperaturnya 60, maksimal pressure-nya 35.000, PB-nya 7.500, density-nya 18. Ganti ke API ya. Cara gantinya nanti ya klik aja nanti ini. Nah, untuk yang ini value, ini API, gas air, nih gravity API juga. Nah, kita masukin yang tadi si ini 60, 35.000, 60, 35.000, 7.500. Terus densitas minyak sama gas 18 0,75. 18 0,75. Lagi. Terus kita pengen masukin salinity di sini, aku buat 400 saja. Ya, pengen buat fresh water aja 400. Nah, ini kan udah di sini temperatur reservoirnya 60 Celcius, terus PB-nya pada kondisi 7.500 gitu. Berarti pada tekanan nanti sekitar segini barulah muncul si bubble, si gasnya keluar. Nah, kayak gitu. Udah diokekan aja. Nah, oke kan? Nanti udah muncul kayak gini. Nah, berarti kan si
komponennya bisa dibilang setengah selesai lah. Nah, ini kan masih ada nih yang ada warning PVT region yang masuk gas phase density. Nah, kita klik aja 2 kali gas phase density-nya. Mau berapa nih dimasukin gas phase density-nya? Atau mau sama kayak tadi juga nggak apa-apa. Berapa ya masukin gas density-nya? 0,75. 0,75 boleh juga ya, 0,75. Nanti di apply aja. Tuh, oke. Udah selesai komponen. Semuanya checklist hijau semua, komponen udah hijau, server udah hijau. Jadi ya ini apa namanya? Ini model bisa dibilang udah setengah jadi gitu. Servernya udah jadi, komponennya udah kita masukin. Nah, gitu kan. Nah, kan tadi kan aku bilang komponen tuh kayak kandungan si dalam servernya ada apa-apa aja nih. Nah, ini bisa kita baca nih PVT region-nya. Atau dari sini pun bisa kita ketahui. Karena ada nilai oil density, water, gas ya berarti ada semua gitu kan. Terus kita juga bisa lihat grafiknya. Ini grafik antara RS itu kalau nggak salah kelarutan gas dalam minyak ya. Kalau nggak salah. Terus ini P tekanan, jadi dia terhadap tekanan kayak gini lah nanti perubahannya lah gitu kan. Terus IG sama P, viscosity sama P, nah kayak gini. Itu PVT region-nya. Sampai sini udah ngerti ya? Bang, masih yang tadi di bagian weight black oil modelnya bang. Kayaknya tadi ada tulisannya the maximum value for pressure range must be great that the bubble point pressure bang. Nah, bentar, itu berarti, bentar ya. Mana cara ngapus ini? Atau gini, itu berarti tandanya nilai maksimal pressure itu harus lebih tinggi dari PB. Karena nggak mungkin PB lebih dari maksimal pressure. Tadi kan aku buat kan maksimal pressure-nya kan nih 35.000 nih. Sedangkan PB-nya 7.500. Nah, maksudnya tekanan maksimal di model kita ya segini 35.000 kPa. Lebih dari ini hancur formasinya. Oke. Terus, nah masukin sesuai angka ini ya, jangan sampai kurang 0. Nanti kalau kamu mungkin bisa kayak gitu tuh nanti notifnya harus greater katanya kan. Udah bisa? Udah bang. Udah. Yang lain gimana? Udah oke ya? Oke bang. Nah, ada yang bingung nggak? Atau udah pada paham semua? Atau aku yang kecepatan atau gimana? Belum ada bang. Belum ya? Oke. Nah, ini waktu masih panjang atau mau sambung aja? Rockflood gimana? Sambung aja bang. Sambung aja. Tetap. Nah, terus masuk kita ke yang ketiga nih, rock flood, fluida batuan, itu sih artinya ya. Nah, nanti klik 2 kali aja yang silang ini, rock flood-nya. Nanti kalau udah diklik nanti akan muncul window baru, nanti ada panah kecil nih, new rock type. Nah, kayak gitu. Nanti akan muncul apa namanya? Kolom baris baru, uncheck 2 ini. Nah, 2 ini uncheck, nanti tinggal ini SW, KRW, KRW. Terus juga udah sih ini aja. Berapa ya angkanya ya? Kupikir dengan 2 materi bakalan habis waktu ya, ternyata kurang. 3, coba aja kita buat ya, mungkin SW atau kita ambil dari punya apa aja lah, punya sebelah aja. Oh, banyak banget ya.
ini aja deh kita ambil. Oh ya. Masing-masing dulu. 0.01. Bang, mau tanya Bang. Oi, lanjut. Yang pas awal tadi tuh Bang, yang bagian properties itu, kan ada Ah. yang permeabilitas kalau nggak salah itu Bang, yang ada sumbu I, J, sama K. Nah, Terus? di perhitungan untuk sumbu K itu kan Bang 1/10 tadi kata Bang kan. Iya. Nah, di situ tadi kan kebetulan angkanya sama-sama 100 kan. Iya. Untuk I sama J-nya, I sama J-nya ya. Nah, kalau misalnya beda gitu Bang. Yang Ah, untuk K-nya ini 1/10-nya dari I atau J gitu Bang. bisa Di pilih situ. salah satu. Bebas. Bebas aja. Oke. Soalnya biasanya secara umum ya defaultnya itu 1/10 dari probabilitas yang lapisan aja. Kalau K kan per lapisan, jadi dia beda lagi probability-nya. Jadi antar lapisan makanya 1/10. Kalau untuk perbandingannya biasanya ya antara I atau J ya paling dia nilainya nggak beda jauh lah, atau mungkin paling beda yang masih bisa ditolerir lah. Nggak juga misalkan dari probability mungkin yang 20 tiba-tiba yang J 100. Nah, kalau aku rasa itu nggak mungkin karena terlalu jauh itu perbandingannya. Mungkin paling beda 80 mungkin 100 atau mungkin ya pokoknya dekat-dekatan lah. Pokoknya kalau semakin bagus atau semakin tinggi probability-nya 1000 ya kalau nggak salah dari range probability-nya, ya berarti perbedaannya nggak apa-apa kalau mungkin semakin jauh. Mungkin bisa jadi 300 mungkin 500, bisa aja mungkin kita probability-nya ya 40 mungkin di antara itu, boleh juga ya, menyesuaikan lah. Tapi nanti untuk yang sebenarnya kita nggak akan ngisi manual gini, nggak akan pernah kita ngisi manual kayak gini, tapi ini sebagai latihan aja. Oke Bang. Oke Nah Bang, gitu. makasih Bang. Yuk, nah untuk rock float tadi lanjut ya, ada lagi mau tanyakan? Kalau nggak ada lanjut, tadi kita uncheck lagi ya, kita masukin aja. Nah ikuti aja yang udah aku buat ya. Nah ikuti aja itu. Bang, punya saya Oi. sampai 10 itu nambahinnya sampai 11 gimana Bang? Apanya? Yang tadi. Tabelnya tadi awalnya kan 11 punya Bang. Itu jadi 4. Rock type. Gimana tuh Bang? Nah ini kan udah diacak kan ini? Udah. Udah. Nah nanti kalau mau nambah klik kanan aja di nomornya. Oh, oke Bang. Klik kanan, tambahin baris, hapus baris. Nah kayak gitu. Oke, makasih Bang. Yoi, nanti angkanya masukin aja sesuai punya aku. Kita buat yang simpel aja dulu. Nah itu aja. Delete, delete, delete. Nah itu aja deh kita masukin. Ya mungkin ini bisa dibilang salah ya harusnya, karena masa tiba-tiba langsung 1 gitu kan. Tapi ini sebagai latihan aja lah gitu. Biar cepat juga teman-teman input nilainya ke rock type. Mungkin nanti minggu depan aku kasih Excel-nya aja deh, biar nanti tinggal copy aja. Soalnya aku kira nggak bakal sampai rock float nih karena waktunya gitu kan. Nah ini udah di input semua. Tunggu Bang. Bentar Bang. Lihat lagi Bang, datanya tadi Bang. Kalau udah bilang ya.
Nah, ini buat teman-teman tahu, ini tabel water oil. Nah, ini nanti bisa dibaca di sini relatif tabelnya water oil table. Nanti yang bakal kita harus isi di rock float itu water oil table sama liquid gas table. Dua tabelnya harus kita isi. Nah, sekarang kita ikuti template yang udah ada dulu. Karena aku belum siapin nih berapa nilainya. Jadi kita copy aja dari yang udah. Oke bang. Oke, udah semua? Udah bang. Belum bang. Oke. Iya. Biar cepet, boleh langsung diketik, langsung titik, langsung buat angkanya boleh. Titik, langsung buat titik itu kayak gini nih. Biar lebih tahu titik 9, boleh juga, biar lebih cepat ya kan, pada buat 00 kayak gitu. Serah sih kalau mau. Ini artinya juga 0,9 sama aja. Kalau dirasa lama nih ngetiknya. Ya, sudah bang. Oke, udah semua ya? Oke, kalau udah kita ambil lagi tabel dari sebelah. Oh, ini nggak ada ya auto tabelnya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, semoga jalan ya. Coba kita oke dulu. Oh, nggak mau ya? Rock type apa yang kurang? Nah, kan kurang dari validate. Nah, oh ya, sebagai informasi kan ini masih silang nih, ya kan? Masih silang, nanti teman-teman bisa klik kanan di sini, nanti klik validate. Apa sih yang salah? Apa sih yang kurang dari apa kita gitu? Ternyata dibilangnya yang kurang apa namanya? Dia butuh rock float definition required, jadi bla 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 sebagainya. Pokoknya berarti liquid gas apanya butuh tabelnya. Nah, bentar aku cari dulu ya. Ini di sini nggak ada pula nih. Aku belum siapin datanya. Ada juga ya. Ini waktunya menjelang 11.30 gimana? Moderator atau lanjut atau mau skip dulu minggu depan gimana? Terserah sih. Skip dulu deh kayaknya bang. Skip aja ya. Lanjut minggu Nah, depan. udah. Iya. Nah, pokoknya nanti di rock type itu datanya besok lah. Minggu depan aku kasih lagi. Mungkin kita materinya sampai sini dulu ya. Semoga teman-teman paham bagaimana dari buat reservoir atau buat grid kayak gini, ya kan? Simple kayak gini. Masukin propertiesnya, compressibility, kandungannya, komponen, nah kayak gitu. Mungkin bisa diulang-ulang biar lebih ingat lagi. Kalau ada ditanyakan, boleh tanyakan di grup. Nah, mungkin saya kembalikan ke moderator aja lah ya. Ini di save bang. Ya, save aja, oke. Untuk save-nya gini aja ya, file, save as. Nah, save as-nya nanti ini titik 3 tuh mau simpan di mana nih? Mau di mana terserah. Atau teman-teman boleh buat folder sendiri di mana terserah lah, mau buat apa misalkan terserah mau apa, mungkin namanya terserah juga kan, nanti diokekan. Dia udah ke save. Kalau udah selesai disilang, kalau dia minta lagi yes kan aja, save change yes. Kalau udah yes close aja. Nah, semoga nanti diokekan lagi. Yes. Udah selesai, kesilang dia. Jadi tersimpanlah kerjaan atau yang udah teman kerjakan pada siang hari ini gitu. Nah, untuk selanjutnya atau minggu depan kita lanjut ke rock float initial condition sampai kita buat sumur produksi sama injeksi. Nah, nanti lebih seru lagi nih kalau pada ngikutin itu kan.
Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah aku jelasin. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih Bang atas materi yang telah Abang sampaikan kepada kami.